Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Bapak Dr. Andes Said Ramadan. Yang kami hormati Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto MSI. Yang kami hormati Kepala BKD Kabupaten Purworejo, Ibu Dr. Kiki Nancy Megawati Hadi Susilo MM. PLT Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Bapak Stefanus A. Andisa Nugraha, SSTP MSI, Bapak Ibu sekalian, serta peserta diklat yang berbahagia. Acara pembukaan pelatihan teknis pengelolaan informasi publik kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Pamong Praja. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, saya memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita ikuti doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Nanang Tasbih. Sebelum memulai acara ini, marilah kita tundukkan kepala, hati, dan jiwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa.
untuk memohon keridhaannya atas apa yang akan kita laksanakan di tempat ini. Doa akan kami bacakan secara agama Islam, pada yang berkaitan dengan lain mohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Terpuji, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas nikmat kesehatan dan keselamatan yang Kau limpahkan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan pembukaan pelatihan teknis pengelolaan informasi publik dalam keadaan selamat tanpa rintangan yang berarti. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pahlawan kami. Berikanlah kami kesehatan, keselamatan, dan perlindungan pada masa pandemi ini. Karena hanya kepadamu lah kami berserah diri dan mohon pertolongan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, jadikanlah kami sebagai orang yang selalu mampu mensyukuri segala nikmat-Mu. Bukakanlah hati kami agar kami dapat memahami atas takdir-Mu, dan sikamilah hati kami agar senantiasa muncul niat baik untuk berbagi pada sesama. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang luas, serta amalan yang kita terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya di tempat tugas kami. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Laporan penyelenggara oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, Ibu Dr. Gigi Nancy Megawati Hadi Susilo M. Terima salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, yang saya hormati Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Kepala Dinas Kominfo dan Informatika Kabupaten Purworejo, para tamu undangan, para pengajar, instruktur, fasilitator, para hadirin dan peserta pelatihan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah tiada hentinya kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di pagi hari ini kita masih boleh mengikuti upacara pembukaan pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis e-learning pola kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tanpa ada halangan suatu apapun juga. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan sebagai berikut. 1. Dasar penyelenggaraan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah dirubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021. Peraturan Kepala Plan Nomor 13 2011 tentang Pedoman Umum Pembinaan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2021. Dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Daerah Kabupaten Purworejo, Surat Kepala BKD Kabupaten Purworejo, perihal permohonan persetujuan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pelatihan pola kerjasama Kabupaten Purworejo tahun 2021. Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 892-6-302-302.393/2021 tanggal 27 Agustus 2021 perihal persetujuan penyelenggaraan dan penjaminan mutu pelatihan teknis pengelolaan informasi publik pola kerjasama Kabupaten Purworejo dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 895.5/06/302-287 tahun 2021 tentang penetapan kurikulum dan tenaga pengajar pelatihan teknis
pengelolaan informasi publik Kabupaten Purworejo, pola kerjasama periode 30 Agustus sampai dengan 14 September 2021, era adaptasi kebiasaan baru antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021. Perjanjian kerjasama Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 892.2-2029-2021 dan nomor 892.2-11671-2021 tanggal 25 Agustus 2021. B. Tujuan 1. Pemenuhan hak aparatur sipil negara untuk memperoleh pengembangan kompetensi. 2. Meningkatkan kompetensi ASN yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku seorang pegawai ASN yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya. 3. Pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. C. Sasaran. Adapun sasaran dari pelaksanaan pelatihan ini adalah terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi teknis dalam bidang pengelolaan informasi publik, sehingga dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik. D. Waktu dan tempat pelaksanaan. 1. Upacara pembukaan dilaksanakan pada hari ini Senin tanggal 30 Agustus 2021 pukul 8 di ruang Comment Center Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo dan peserta mengikuti secara virtual di masing-masing perangkat daerah. 2. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan mulai pukul 8 sampai dengan pukul 12 setiap harinya secara online, baik melalui video conference, live chat, dan juga live chat. Bertempat di masing-masing perangkat daerah atau tempat bekerja atau tempat lainnya. 3. Upacara penutupan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 secara virtual dengan aplikasi Zoom. Peserta. Peserta pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis e-learning Kabupaten Purworejo tahun 2021 berjumlah 42 orang, terdiri dari pejabat dan pelaksana teknis yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi pada masing-masing perangkat daerah pemerintah Kabupaten Purworejo. Kurikulum dan silabi. Kurikulum pelatihan teknis pengelolaan ini berbasis e-learning tahun 2021 berpedoman pada kurikulum yang ditetapkan oleh DPSDMD Provinsi Jawa Tengah dan kebutuhan pemerintah Kabupaten Purworejo dengan jumlah jam pelajaran 51 JP dengan kurun waktu yang diperlukan kurang lebih 12 hari kerja. Tenaga pengajar, pelatihan ini adalah 1. Sekda Kabupaten Purworejo, Kepala BKD Kabupaten Purworejo, pejabat pada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah, pejabat di lingkungan Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo, Widya Iswara pada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, serta pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Purworejo sesuai dengan kualifikasi sebagai tenaga pengajar. Sarana prasarana yang kami siapkan dalam penyelenggaraan pelatihan ini adalah ruang comment center, jaringan internet, host untuk kegiatan Bitcoin, aplikasi pembelajaran online, serta sarana atau alat bantu kegiatan belajar lainnya. Untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar pelatihan ini adalah sinkronus melalui Zoom meeting selama 12 hari, asinkronus selama 10 hari. Selanjutnya, surat tanda tamat pelatihan kepada peserta yang telah selesai melaksanakan pelatihan mulai dari awal sampai dengan akhir kegiatan akan mendapatkan STTP yang akan diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Tengah. Biaya penyelenggaraan pelatihan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Purworejo tahun 2021 pada pos kegiatan pengembangan kompetensi teknis. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, mohon berkenan Bapak Sekda Kabupaten Purworejo untuk membuka secara resmi pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis e-learning Kabupaten Purworejo tahun 2021, sekaligus memberikan sambutan dan pengarahan. Kepada para calon peserta, kami ucapkan selamat datang, selamat mengikuti pelatihan sampai dengan selesai. Mudah-mudahan tidak ada halangan suatu apapun juga. Semoga kesuksesan selalu menyertai langkah-langkah kita semua. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan pembukaan yang ditandai dengan ketukan palu oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Senin
30 Agustus 2021, pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis e-learning kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin bersilakan duduk. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan yang pertama dari Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Muhammad Arif Irwanto, MS. Baik, terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo, Pak Said Ramadan, tenuhun Pak. Yang kami hormati Bu Dr. Nancy, Kepala BKD Kabupaten Purworejo. Yang kami hormati Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Purworejo dan para pejabat struktural Kabupaten Purworejo dan dari tim penyelenggara di Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu narasumber semuanya, dan para peserta pelatihan teknis pengelola informasi publik Kabupaten Purworejo kerjasama dengan BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 yang saya hormati dan berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat dipertemukan secara virtual dengan saya. Sebagian mungkin ada yang klasikal, dan saya menyampaikan selamat kepada Bu Kepala BKD Kabupaten Purworejo yang telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan teknis pengelolaan informasi publik ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar sampai selesai. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, marilah kita panjatkan pujian syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini semuanya Bapak Ibu, kita di Jawa Tengah dan di Indonesia sudah mulai menurun berkaitan dengan aspek pandemik, dan mudah-mudahan kita tunggu nanti malam pengumuman dari Presiden sampai tanggal 30 ini, mudah-mudahan kita ada perbaikan. Secara nasional tadi malam saya cek data yang diberikan di tim kami di Jawa Tengah menunjukkan tren yang bagus sekali. Di rumah sakit semuanya sudah bornya sudah rendah sekali, di bawah 50%, dan satu hal yang luar biasa, bahkan ada yang 20% bornya untuk di ICU dan lain-lain. Dan tetangga kita di Vietnam yang sudah sukses menangani COVID, Senin kemarin, Minggu kemarin, lockdown total. Jadi ini menjadi bagian penting dinamika di era keterbukaan, di mana semua informasi publik harus disajikan. Dalam bahasa internasional disebut dengan open data. Kita sudah lama undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada turunannya banyak sampai di Permendagri, dan masing-masing kita di daerah harus membuat namanya PPID. Teman-teman di Jawa Tengah juga kita mengamanatkan supaya keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dari yang disebut dengan good governance. Tata kelola pemerintahan yang baik salah satunya adalah berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Di dunia, tata kelola pemerintahan dunia, pemerintahan di dunia juga sama, keterbukaan informasi publik dalam bahasa UN PBB adalah open data. Dan ini menjadi keharusan bagi kita semua untuk keterbukaan. Nah, ini saya mengapresiasi kepada Pak Sekda dan teman-teman di Purworejo, kerjasama ini supaya bisa kita dorong perbaikan, terutama berkaitan dengan keterbukaan informasi publik melalui jejaring dalam PPID-nya, teman-teman di Humas dan teman-teman di OPD supaya mendukung semua proses. Apa yang perlu disiapkan? Yang disiapkan adalah pertama tim di PPID. Yang kedua apa? Yang berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap informasi publik. Informasi publik ada dua. Yang pertama adalah informasi yang terbuka, dan sedikit informasi yang dikecualikan. Dan kita harus pisahkan ini betul. Ada hal-hal yang kita harus pisahkan di mana informasi yang dikecualikan ini menjadi sebuah kewajiban yang harus kita tutup sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang 14 tahun 2008, dan ini menjadi bagian yang harus kita pegang teguh bagi teman-teman di PPID. Nah, bagaimana cara memulainya? Nanti Bapak Ibu akan dilatih semuanya dari awal. Awal tahun kita sudah menetapkan mana informasi yang terbuka dan mana informasi yang dikecualikan, dan Bapak Ibu harus melakukan sidang, prosesnya tahapan, termasuk Bapak Ibu membangun sistem informasinya. Sampai di akhir Bapak Ibu harus membuat dumasnya, pengaduan masyarakatnya, dan harus ada responnya. Kita biasanya hanya senang membuat web, kemudian update-nya lama. Nah, ini kita harus biasakan prosesnya. Sekarang apalagi semua proses, kalau kita lihat di Jawa Tengah, pengguna media sosial sudah jumlahnya 27 juta orang. Saya tidak tahu, bukan orang, mungkin penggunanya. Karena satu orang yang punya 2-3 HP dan mereka punya banyak media sosial, sehingga mungkin mereka punya lebih dari satu. Tetapi dari jumlah penduduk 37 juta, hanya tinggal 10 juta saja yang tidak. Kalau kita bisa ukur prosesnya. Artinya informasi sangat penting untuk disajikan kepada publik, terutama informasi yang terbuka, yang boleh kita sajikan. Nah, kenapa kemudian informasi penting untuk publik? Karena uang yang kita kelola di pemerintahan adalah hasil dari perolehan dari pajaknya rakyat yang kepada pemerintah, sehingga kita 1 rupiah pun yang kita keluarkan harus kita pertanggungjawabkan kepada publik. Nah, ini menjadi bagian penting dari proses yang disebut dengan akuntabilitas, sehingga saya berharap Bapak dan Ibu dari teman-teman penyelenggara dan pelatihan teknis ini, nanti semoga bisa kita tidak lanjuti, kita lihat seperti apa evaluasi perbaikan layanan berkaitan dengan keterbukaan informasi publik di Purworejo, dan kemudian kita bisa dorong lagi mungkin perbaikan ke depan semakin lebih baik. Dan ini yang kami harapkan, supaya kerjasama dengan teman-teman di provinsi, terutama dengan teman-teman di Komisi Informasi, juga kita bangun betul. Saya beberapa kali ketemuan dari Pak Ketua KI Jawa Tengah, untuk kita dorong teman-teman semuanya bersama-sama, karena ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Saya berharap pelatihan ini berjalan dengan lancar, dan Bapak Ibu yang mendapat penugasan sebagai peserta bisa mengoptimalkan dan membangun kompetensinya, terutama berkaitan dengan pengelolaan informasi publik, supaya bisa berjalan dengan baik. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Mungkin itu Pak Sekda, Bu Kepala PKD yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan selamat, semoga berjalan dengan lancar, sukses, dan menjadi pegawai-pegawai ASN yang kompeten dalam rangka pengelolaan informasi publik yang baik di Kabupaten Purworejo. Sekian, terima kasih, ada kurang lebih mohon maaf, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita ikuti dengan seksama sambutan Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo yang terhormat Bapak Dr. Said Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BPSDM Daerah Siap. Provinsi Jawa Tengah, Mas Arief. Siap. Semoga selalu sehat dan sehat selalu, Mas. Oke. Amin, sama-sama Pak Sekda. Oke, terima kasih kerjasamanya. Kepala BKD Kabupaten Purworejo beserta jajarannya, Kepala Diskominfo serta seluruh jajarannya, para narasumber, tiga iswara, teman-teman seluruh peserta pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis e-learning. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembukaan, dan semoga pelatihan ini berjalan dengan sukses dan membawa perubahan yang besar bagi pemerintah Kabupaten Purworejo. Saya ingin sedikit bercerita dulu, bahwa beberapa kali beberapa pemerintah termasuk kita itu diadukan, digugat dan sebagainya kaitan dengan informasi publik. Ya. Masalahnya sepele, bahasa Belandanya itu slider. Jadi dimintai data, dibiarin aja. Ini jadi masalah. Sehingga kami harus mengikuti sidang
negosiasi ya, berkali-kali itu. Sebenarnya masalahnya sepele, cuma dimintai data jumlah pegawai. Tapi itu di BUMD, bukan di OPD. Jadi ini nanti BUMD harus kita latih juga ya. Kemarin berapa kali ya kami itu digugat itu, tapi dilalah bukan di OPD. Kalau di OPD sudah agak bagus. Di sana tata kelola informasi publiknya masih belum bagus. Ya. Nanti akan kita tindak lanjuti sampai ke BUMD sehingga pemerintah daerah ini tidak tertutup di dalam informasi publik. Dulu ada sebelum Undang-Undang 14 2008 itu ada istilah kita biasa dididik ada off the record, ya, itu sama sekali tidak boleh diberitahukan kecuali pejabat yang berwenang. Kemudian on the record itu hanya untuk konsumsi internal kita. Ya. Kemudian data yang harus dipublish nanti akan diajarkan tentunya di pelatihan ini atau open data. Di beberapa negara kalau kita buka sudah jelas mana yang open data dan sebagainya. Makanya sekarang ada istilah ya yang dikecualikan di dalam IT itu ada istilah cyber security. Ya, mana yang boleh, mana yang harus dilindungi, mana yang harus open. Saya sempat belajar itu di Zagreb, Kroasia. Di sana pusat cyber security dulu beserta tim Bareskrim Polri. Jadi di sana itu masalah data kalau memang harus dipublish di full publish, tetapi yang rahasia tidak akan bisa dibuka siapapun juga. Ya, kita kan sering kejederan data yang harus ditutup malah terbuka dan sebagainya. Seperti kemarin kasus bocornya data BPJS dan sebagainya. Semoga tidak terjadi lagi. Itu sekilas saja. Artinya kita harus hati-hati, tetapi harus melayani masalah data ini harus dengan sebaik-baiknya. Oke, saya lanjutkan, Bapak Ibu sekalian, keberadaan Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik memberikan pencerahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia. Di sisi lain, undang-undang tersebut juga mendorong setiap entitas untuk mewujudkan reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan hukum, sehingga tiap kebijakan akan mudah diakses dan diawasi oleh publik. Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi kepada pelayanan publik yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka, yang merupakan upaya strategik untuk mencegah terjadinya korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN, dan terciptanya kepemerintahan yang baik atau good governance. Bapak Ibu sekalian, pemerintah Kabupaten Purworejo sepakat dan berkomitmen bahwa keterbukaan informasi publik bukan terhenti hanya pada aktivitas prosedural, tetapi juga menuju pada Purworejo yang lebih informatif. Ini tentunya harus diselaraskan dengan setiap pengelola informasi publik di seluruh perangkat daerah, dan perlu terus mengembangkan kompetensi dan pengetahuannya terkait pengelolaan informasi ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya berharap kepada semua peserta untuk betul-betul mengikuti pelatihan ini dengan sungguh-sungguh agar mampu memahami tentang keterbukaan informasi publik, menerapkan pengelolaan informasi dan dokumentasi baik secara online maupun offline, mengevaluasi transaksi pelayanan publik, dan melaksanakan penanganan sengketa pelayanan publik. Saya juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, Mas Arief,
yang telah bersinergi dalam pelaksanaan pelatihan teknis ini. Semoga pelaksanaan ini betul-betul berjalan dengan lancar dan membawa hasil yang baik. Demikianlah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Selamat mengikuti pelatihan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian Bapak seluruh acara pada pembukaan pelatihan teknis pengelolaan informasi publik berbasis elemen kerjasama antara pemerintah Kabupaten Purworejo dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 telah selesai. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadiran Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita mimpin rapat ya. Pak Sek, terima kasih Pak Sek. Terima kasih Mas Arek. Siap, saya mau izin ya. Siap, ya.